Bedah kuliah Sosiologi Agraria Profesor Han, ketika ruang akademik elit bertemu realitas kaum marginal. Berdasarkan naskah novel Profesor Han, From Pucung with Sociology, karya Aristiono Nugroho, suasana kelas saat Profesor Han memberi kuliah Sosiologi Agraria di The Emerald Hall, Smile University, dapat digambarkan secara komprehensif, mendalam, dan berlapis melalui narasi serta dialog interaktif berikut ini. ITA, atmosfer ruang kuliah, perpaduan antara kemewahan modern dan intelektualitas, hangat, interaktif dan penuh teknologi canggih. Suasana di dalam The Emerald Hall terasa begitu hidup dan hangat. Aroma khas kopi Americano yang mengepul dari cangkir keramik para mahasiswa berpadu secara harmonis dengan teknologi layar hologram interaktif berukuran besar yang menghiasi dinding ruangan. Layar mutakhir ini secara real-time menampilkan visualisasi data spasial, peta wilayah agraria digital, grafik tingkat penguasaan tanah, hingga demografi pedesaan di seluruh penjuru dunia. Atmosfer modern yang canggih ini perlahan bertransformasi menjadi sebuah arena perdebatan intelektual yang sangat dinamis, mempertemukan teori akademik kelas dunia dengan kompleksitas realitas empiris di lapangan. Penuh sesak oleh antusiasme tinggi lintas jurusan. Ruangan kuliah Sosiologi Agraria ini selalu dipadati oleh ratusan mahasiswa dari berbagai lintas disiplin ilmu, mulai dari sosiologi, hukum, ekonomi pembangunan, hingga teknik planologi. Mereka datang dari berbagai tingkatan akademik, banyak mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi, peneliti muda, hingga mahasiswa baru tingkat pertama yang rela datang jauh-jauh dan berdiri berdesakan di sudut-sudut ruangan demi mendapatkan tempat duduk. Mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, mendengarkan langsung pemaparan Profesor Han yang terkenal sangat kritis, visioner, revolusioner, namun tetap membumi dalam memandang persoalan agraria global maupun lokal. 2. Arena perdebatan sengit, pertarungan antara kapitalisme pasar dan keadilan sosial. Ruang kelas yang tadinya tertib mendadak memanas ketika materi perkuliahan memasuki topik krusial dan kontroversial mengenai alih fungsi lahan perkotaan serta sistem pengelolaan tradisional tanah pengarem-arem. Topik ini memicu perdebatan terbuka yang melibatkan dialog langsung antar mahasiswa yang mempertahankan sudut pandang yang saling bertolak belakang. Argumen optimisme pasar dan korporasi oleh Kevin, seorang mahasiswa cemerlang yang duduk di barisan paling depan. Kevin berdiri dengan penuh percaya diri dan mengajukan argumen bernada ekonomis. Ia menyatakan, "Profesor, bukankah investasi modern dan efisiensi pasar melalui korporasi agribisnis skala besar jauh lebih menjanjikan pertumbuhan ekonomi nasional ketimbang mempertahankan penguasaan tanah secara tradisional yang kerap dinilai kurang produktif dan lambat beradaptasi dengan zaman?" Sanggahan tajam mengenai kemanusiaan oleh Sarah. Pertanyaan menantang tersebut langsung mendapat sanggahan tajam dari Sarah, seorang mahasiswi kritis yang duduk di barisan tengah. Dengan nada suara yang penuh emosi dan keyakinan moral, Sarah menyergah. Efisiensi untuk siapa, Kevin? Privatisasi tanah ulayat dan komersialisasi ruang secara ugal-ugalan justru merampas ruang hidup, mencabut akar kesejahteraan masyarakat lokal, serta meminggirkan kaum rentan demi mengeruk keuntungan finansial bagi segelintir korporasi semata. Intervensi filosofis dan bijak Profesor Han, suasana di dalam kelas semakin riuh ketika perdebatan bergeser ke arah perdebatan klasik mengenai siapa pihak yang paling berhak atas kebijakan redistribusi tanah yang adil. Profesor Han tidak langsung memotong atau menengahi perdebatan panas tersebut. Ia memilih berdiri di dekat layar hologram, membiarkan ketegangan intelektual itu mendidih di antara para mahasiswanya, sebelum akhirnya ia tersenyum bijak dan berkata dengan suara beratnya, "Kalian sedang asyik memperdebatkan angka statistik, grafik pertumbuhan, dan model teori di atas kertas kerja. Sementara itu, di luar sana, ada keringat dan air mata petani yang hilang bersama setiap jengkal tanah leluhur yang beralih fungsi menjadi beton-beton dingin." Pertanyaan solutif dari David. Merasa tertohok oleh pernyataan sang profesor, seorang mahasiswa lain bernama David menambahkan dari sudut ruangan dengan nada penasaran, "Lantas, bagaimana cara kita menyeimbangkan modernisasi perkotaan yang masif dengan perlindungan lahan pertanian agar tidak terjadi krisis pangan di masa depan, Prof?" Jawaban mendalam Profesor Han. Profesor Han menatap tajam ke arah David sebelum menjawab dengan tenang dan penuh wibawa. "Keseimbangan tidak akan pernah tercipta di muka bumi ini jika kita masih memandang tanah semata-mata sebagai komoditas ekonomi yang bisa diperjualbelikan demi profit, alih-alih melihatnya sebagai ruang hidup yang memiliki memori kolektif, identitas kultural, dan jiwa bangsa." 3. Empati akar rumput dan refleksi akhir sesi yang menghanyutkan, membumi dan penuh empati sosial. Meskipun diselenggarakan di dalam ruang auditorium universitas elit bertaraf internasional yang megah, materi kuliah Sosiologi Agraria ini berhasil menghadirkan realitas pedesaan Kalurahan Pucung secara nyata ke hadapan para mahasiswa. Profesor Han menyertakan cuplikan video dokumenter pendek mengenai proses pengukuran tanah secara manual, dinamika sengketa agraria lokal,
serta kehidupan sehari-hari petani tradisional yang berjuang mempertahankan tanah garapan mereka. Pendekatan visual ini membuat diskusi akademis terasa begitu dekat dengan denyut nadi kehidupan sosial akar rumput yang selama ini sering terabaikan oleh para pembuat kebijakan di kota besar. Hening total dan refleksi di akhir sesi, suasana kelas yang sebelumnya gaduh, penuh dengan gelombang perdebatan sengit, dan diselingi suara sanggahan antar mahasiswa mendadak senyap seketika. Seluruh mahasiswa terdiam dalam keheningan yang hikmat dan penuh permenungan ketika Profesor Han menutup sesi kuliahnya. Ia menyampaikan refleksi mendalam mengenai esensi kemanusiaan dalam memandang agraria, bahwa tanah bukan sekadar aset kepemilikan, melainkan penjaga martabat manusia. Penutupan yang kuat ini berhasil menyisakan ruang perenungan yang panjang bagi setiap jiwa di dalam The Emerald Hall, mengubah cara pandang mereka tentang arti penting keadilan sosial dan ruang hidup.